Tokoh Tuhan Yesus merupakan tokoh Alkitab yang paling kontroversial dalam sejarah kemanusiaan pada abad sekarang. Kelahiran, masa pelayanan, penganiayaan, kematian, dan bahkan kebangkitannya sering diteliti hubungannya dalam fakta sejarah dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan fakta tentang darah Yesus. Darah Yesus yang ditemukan di tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah benda yang paling misterius dan bersejarah dalam Alkitab kita. Tabut perjanjian berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Allah, tanda dari keberadaan Tuhan atas bangsa Israel. Ketika Alkitab berulang kali menceritakan tentang benda tersebut yang mempunyai kekuatan ilahi, digunakan selama peperangan penaklukan kota Yerusalem. Hal itu menyebabkan banyak arkeolog yang bukannya mendapatkan jawaban, malah semakin bertanya-tanya. Hal ini dikarenakan pemberhentian terakhir tabut perjanjian berada di kuil Salomo, dan setelah itu, keberadaan dari tabut perjanjian tersebut menghilang begitu saja. Banyak orang mengira bahwa tabut perjanjian hanyalah simbol yang menganalogikan kehadiran Tuhan. Tetapi apakah hanya itu? Apakah kisah tabut perjanjian berakhir begitu saja? Dengan ditemukannya tabut perjanjian pada era sekarang, ternyata berhubungan dengan penemuan darah Yesus. Sejarah mencatat, ada banyak arkeolog-arkeolog yang mendedikasikan hidupnya untuk menemukan situs tabut perjanjian. Tetapi tidak satu pun yang bisa mengklaim penemuannya. Sampai pada tahun 1978. Ron Wyatt, seorang arkeologi amatir, melakukan perjalanan menuju Yerusalem pada tahun 1978. Pada waktu itu, Ron sedang berjalan-jalan ke tempat yang dinamakan Bukit Golgota dan Taman Kuburan yang berada di wilayah utara kota Yerusalem. Ketika itu, Ron Wyatt mengaku bahwa ia dituntun oleh Roh Kudus yang mengatakan kepadanya bahwa tabut perjanjian ada di tempat tersembunyi di dalam tanah. Setelah mengetahui hal tersebut, Ron kembali pulang ke negaranya, Amerika, tetapi dengan perasaan yang sangat bersemangat. Penelitiannya dimulai dari sejarah tabut perjanjian dalam Alkitab. Dengan perasaan tertarik, Ron Wyatt menemukan ayat Alkitab yang mereferensikan tentang tabut perjanjian tersebut. 2 Tawarik 35 ayat 3. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Jika kita menelusuri ayat tersebut, pada saat itu, pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, mereka melakukan Paskah Yahudi. Ron Wyatt bisa menentukan bahwa ayat ini ditulis pada tahun 621 sebelum Masehi, sesudah Raja Nebukadnezar menaklukkan kota Yerusalem 35 tahun sebelumnya pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi setelah itu, terjadilah masalah yang juga disebutkan dalam Alkitab, bahwa kuil Salomo itu juga dihancurkan. Kuil Salomo hancur saat kota Yerusalem dikepung tembok besar yang dibuat oleh tentara Babilonia di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Peristiwa tersebut membuat banyak penduduk kota Yerusalem menderita dan mati kelaparan karena mereka tidak diizinkan untuk keluar atau masuk ke kota itu. Namun ternyata sebagian tentara Yerusalem membuat celah di antara tembok Yerusalem dan benteng tentara Babilonia dan melarikan diri melalui celah itu menuju daerah tanah tak bertuan. 2 Raja-Raja 25 ayat 3-4.
Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Menurut penelitian Ron Wyatt, dia menemukan fakta bahwa orang Yahudi pada saat itu juga membangun jalan-jalan bawah tanah secara rahasia yang menghubungkan daerah tanah tak bertuan tersebut ke gerbang Damaskus. Menurut Ron Wyatt, jalur-jalur bawah tanah tersebut merupakan salah satu bukti bahwa artefak penting seperti tabut perjanjian bisa dipindahkan secara rahasia pada zaman itu dan tetap terkubur rapat di bawah tanah dan disimpan secara rahasia selama peristiwa tembok Babilonia. Melalui informasi tersebut, Ron Wyatt pada tahun 1982 kembali dari Amerika menuju Yerusalem untuk meneliti dan menyusuri jalan-jalan bawah tanah tersebut. Melalui riset itu, Ron menemukan fakta bahwa gua-gua dalam jalur bawah tanah tersebut dibuat secara sistematis untuk menuntunnya ke ruangan-ruangan rahasia yang berisi artefak-artefak sejarah keagamaan yang penting, dan salah satunya adalah tabut perjanjian. Ron Wyatt mendeskripsikan bahwa tabut tersebut berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas murni dengan 2 patung kerup emas di atas tutup tabut tersebut. Dia menyadari ada suatu cairan kering berwarna gelap yang terciprat di atas tutup pendamaian pada tabut perjanjian. Ron menyadari bahwa itu adalah darah manusia, darah yang secara ajaib terawetkan secara alami selama 2000 tahun. Dengan terkesima, Ron Wyatt menelusuri jejak aliran darah tersebut dan menyadari bahwa darah itu berasal dari tak lain dan tak bukan adalah tepat di bawah tempat di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Ron terkesima namun tidak dapat mengkonfirmasikannya. Jadi ketika dia meninggalkan ruangan rahasia tersebut, dia mengambil sedikit dari darah tersebut dan mengirimkan sampel itu ke laboratorium di Yerusalem, dan dengan hasil yang sangat mengejutkan. Kita mengetahui bahwa darah manusia normal terdiri dari 46 kromosom, yaitu 23 kromosom dari pihak ibu dan 23 kromosom dari pihak ayah, 22 autosom dari pihak perempuan, dan 22 autosom dari pihak laki-laki. Autosom perempuan ditandai dengan huruf X, dan autosom laki-laki ditandai dengan huruf X atau Y. Tetapi hasil dari riset sampel darah yang diambil Ron membuktikan bahwa darah itu mempunyai 23 kromosom dari pihak ibu dan hanya 1 kromosom dari pihak ayah. Sampel darah ini hanya memiliki semua ciri fisik darah yang ditentukan oleh pihak ibu, dan darah ini hanya mempunyai autosom X yang menunjukkan bahwa pemilik darah ini adalah laki-laki. Tidak mungkin seorang manusia normal hanya memiliki ciri fisik darah yang diterima dari sang ibu. Satu-satunya alasan darah ini ada bahwa ternyata darah ini dimiliki oleh Yesus yang dilahirkan dari ibu manusia tanpa ada persetubuhan dari laki-laki manusia, bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Hasil penelitian kedua dari sampel darah tersebut tidak kalah mengejutkannya. Darah manusia akan mati ketika manusia tersebut mati. Hal ini merupakan hal yang normal dan telah disepakati oleh ahli-ahli biologi dan anatomi dari seluruh dunia.
Begitu juga kalau kita meneliti sampel darah dari orang-orang zaman dahulu, seperti dari mumi Firaun contohnya. Darah tersebut tentu saja telah mati. Tetapi berbeda dengan sampel darah yang ditemukan oleh Ron Wyatt setelah diteliti di laboratorium Israel, ternyata darah itu masih hidup. Hal yang sangat mustahil bagi manusia karena darah itu telah berusia 2000 tahun. Tetapi dalam fakta kekristenan, Yesus tidak pernah mati. Dia bangkit dan hidup sampai detik ini. Hal inilah yang membuktikan bahwa darah Yesus, Anak Allah, tetap hidup dan berkuasa. Yohanes 6 ayat 54-55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Ada makna yang terkandung ketika darah Yesus menetes dari kayu salib lalu jatuh di atas tutup pendamaian pada tabut perjanjian dengan sangat tepat. Tutup pendamaian dalam bahasa Ibrani adalah hilasterion, yang berarti sesuatu yang meredakan atau penebusan. Apakah pentingnya semua ini? Di dalam perjanjian baru, Yesus sendirilah yang disebut sebagai pendamai. Mengapa demikian? Karena Yesus melalui kuasa darahnya adalah penutup dosa yang telah dibayangi sebelumnya oleh ritual perjanjian lama. Melalui darahnya dan respon kita kepadanya dalam iman, semua dosa kita telah ditutup dan dihapus. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sekali lagi saya katakan, tidaklah kebetulan jika darah Yesus jatuh tepat di atas tutup pendamaian tabut perjanjian pada saat Yesus disalibkan. Ajaran tentang tutup pendamaian ini menggabungkan konsep pendamai atau penutup dosa dari perjanjian lama dan menunjukkan penggenapannya dalam perjanjian baru. Penemuan Ron Wyatt adalah penemuan yang real dan nyata. Banyak fakta dan hasil penelitian yang telah didokumentasikan olehnya, namun dunia berusaha untuk menutupinya dengan cara media-media besar Amerika yang menolak dan tidak menyiarkan kebenaran dari hasil penemuannya tersebut. Bahkan situs tabut perjanjian yang ditemukan ditutup dari pemerintahan resmi Israel. Hanya media-media kekristenan Amerika yang berantusias menyiarkan kabar sukacita ini kepada dunia. Mengapa demikian? Mengapa penelitian ini terkesan ditutup-tutupi? Karena ada ketidaksukaan yang besar dari iblis. Karena penelitian ini bisa membangkitkan iman percaya para pengikut Yesus dan mematahkan pemikiran orang-orang ateis bahwa keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa dibuktikan oleh sejarah dan ilmu pengetahuan pasti. Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dari ayat tersebut sangat jelas dipahami bahwa dunia yang kita tempati sekarang berikut kerajaan-kerajaan dan negara-negara dipimpin oleh satu penguasa, yaitu iblis, setan si ular tua.
Sangatlah mungkin jika pemerintah-pemerintah dunia menolak dengan keras fakta dan penelitian dari Ron Wyatt tersebut. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapapun Anda, saya yakin Anda menonton video ini bukanlah suatu kebetulan. Ada rencana yang Tuhan buat untuk Anda melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga sudah tertulis dalam fakta sejarah, dan terutama kuasa dalam darahnya telah dibuktikan dalam fakta ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya kita sebagai orang percaya semakin dikuatkan imannya, dan bagi Anda yang tadinya kurang percaya atau yang telah disadarkan oleh hikmat kebenaran melalui video ini, bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, dan percayalah bahwa darah Yesus itu hidup dan berkuasa atas hidup kita semua. Janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang tidak percaya, seperti yang dikatakan Yesus dalam kitab Lukas 16 ayat 29-31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Now, when Christ died and the earth shook and the rocks were rent, a crack came right down the entire face of the escarpment, right past the left side of the cross hole, and the stone opened up. Down below, 20 feet below, God had arranged for the Ark of the Covenant with its mercy seat, if you please, his earthly throne, to be positioned right down there 600 years before in 586 BC when the Babylonian army destroyed the city. When the centurion stuck his spear in Christ's spleen and probably left ventricle to make sure he was dead before he gave the body to Joseph of Arimathea, when he pulled that spear out, the separated platelets and serum of the blood of the Son of God gushed out, went down through that crack onto the mercy seat. And that ratified the Old Covenant and the New Covenant. The fourth trip I made into this chamber, it was spotless. The furnishings were set in perfect order. The Ark of the Covenant, however, had been placed against the wall, the end of the cave. The end of the cave was a beautiful crystal radiating the colors of the rainbow. Now, I know New Age and all that goes in for rainbows, so do homosexuals and all of that. But God used it first, all right? It's around his throne, and it's around his earthly throne. Now, there's no veil in this setup, so it is the earthly, it's God's temple on earth, or his residence where he once dwelt. And anyway, when I found it like this, there were 4 young men standing in there. And I started to say, you know, what are you doing here? And I froze. I couldn't move, couldn't breathe, couldn't do anything. One of the people said, we are the 4 angels that have been taking care of the ark since Moses put the tables of stone in it.
right? And they instructed me to set up my video camera with the tripod, aim it at the Ark of the Covenant, and they went over, lifted the mercy seat up. I don't know how heavy it is. I've never tried to lift it, but it's solid gold. And the angel said, take the tables of stone out of there. God wants everyone to see those. I took them out. All right? They put the mercy seat back down over the Ark of the Covenant. I backed away a little bit. The angel came, got the tables of stone, put them on a rock ledge inside the chamber, and I was then instructed to take a sample of the blood from the mercy seat, have that analyzed, and I did everything the angel told me to do. Real quickly, okay, dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah.